Stop. Nah, ini sudah saya tutup. Sudah saya matikan stopwatch. Nah, ini 100, 200, 300, 400, 500. Ini 500 mili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi teman-teman semua di channel YouTube Hidroponik Sederhana saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan juga saya juga berterima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video-video saya dan juga sudah mensubscribe, like, share, dan juga komen video-video saya. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan juga selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga untuk teman-teman semua yang kebetulan belum subscribe, like, share, dan juga komen video-video saya, silakan teman-teman diklik tombolnya. Mudah-mudahan itu semua menjadi amal kebaikan untuk teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan coba berbagi kembali tentang untuk kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cara menambah air baku dan juga menambah nutrisi hidroponik agar lebih tepat dan juga akurat teman-teman. Dan nanti cara-caranya akan saya jabarkan kepada teman-teman semua. Nah ini teman-teman, mula-mula saya akan takar dulu airnya teman-teman. Dalam ember ini ember menampung 10 liter air teman-teman. Dan nantinya akan saya hitung detiknya teman-teman. Dalam satu ember ini, dalam 10 liter air ini bisa memakai waktu berapa detik teman-teman. Nah ini sudah dimulai waktunya dan juga keran saya sudah buka. Air pun mengalir teman-teman, masuk ke dalam ember. Nah nanti biasanya di 45 detik volume air ini sudah mencapai 10 liter teman-teman. Nah nanti akan saya matikan di 45 detik stopwatchnya teman-teman. Dan juga nanti kerannya akan saya tutup di waktu 45 detik teman-teman. Nah ini tinggal sedikit lagi. Stop. Nah ini sudah saya tutup. Sudah saya matikan stopwatchnya dan saya sudah tutup kerannya teman-teman, keran airnya. Nah ini berarti sudah mendapatkan volume air 10 liter teman-teman, seperti ini. Berarti 10 liter air ini memakai waktu 45 detik teman-teman. Nah nanti di tandon nutrisi akan saya isi teman-teman. Cuman saya mau dicek dulu ini sebelum saya isi air baku ppm-nya berapa. Nah ini sudah saya masukkan teman-teman TDS meternya dan hasilnya adalah seperti ini teman-teman. Nah ini hasilnya adalah 122 dikali 10 berarti ini 1220 ppm teman-teman. Nah, nanti setelah ini saya akan isi air baku sebanyak 100 liter teman-teman. Kemudian nantinya akan saya tambah kembali dengan nutrisi teman-teman. Kebetulan di tandon yang ini saya menanam pakcoy dan nutrisinya harus lebih dari 1000 teman-teman. 1100, 1200 maksimal di 1300 teman-teman. Nah ini saya mau isi airnya, selang pun sudah saya masukkan teman-teman dari keran. Nanti akan saya hidupkan dan waktunya akan saya hitung teman-teman. Berarti ini membutuhkan waktu. Kalau tadi dalam 10 liter membutuhkan waktu 45 detik, berarti nantinya di volume air 100 liter membutuhkan waktu 7 menit, 30 detik teman-teman. Nah nanti di 7 menit, 30 detik nanti akan saya matikan. Nah ini sudah saya hidupkan teman-teman keran airnya dan waktu pun mulai dihitung teman-teman. Nah seperti ini.
Ini stopwatchnya sudah hidup dan juga kerannya sudah saya buka teman-teman, dan air sudah masuk ke tandon teman-teman. Nanti pas waktu 7 menit 30 detik akan saya matikan stopwatchnya dan juga keran airnya teman-teman, dan saya mengisi 100 liter teman-teman. Nah, ini sudah hidup teman-teman, sudah mengalir airnya. Air baku ini menambah ke kandung nutrisi teman-teman. Jadi hitung-hitungannya cukup mudah dan juga gampang teman-teman. Kita tidak harus meraba-raba memberi air baku ini dan juga memberi nutrisi nantinya teman-teman, asal kita menghitung seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah berjalan waktunya teman-teman. Biasanya di 7,30 detik ini berarti menghasilkan air 100 liter teman-teman. Karena misalnya kalau 200 liter berarti membutuhkan waktu 15 menit. Tinggal kita bagi 2, berarti 15 menit bagi 2, berarti 7,30 detik. Nah, kalau misalnya 15 menit 200 liter, berarti kalau 7,30 detik berarti 100 liter, teman-teman. Nah, hitung-hitungannya seperti itu. Nah, ini tinggal sedikit lagi, teman-teman, mencapai 7,30 detik. Nanti akan saya matikan stopwatchnya dan juga keran akan saya tutup teman-teman, keran air ini. Nah, ini 7,23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Stop. Nah, ini sudah saya tutup dan keran pun saya tutup kembali teman-teman. Seperti ini. Nah, cukup simpel menurut saya. Saya suka menggunakan cara seperti ini agar lebih akurat dan juga tidak meraba-raba teman-teman. Kalau saya memberi air baku dan juga nantinya memberi nutrisinya seperti ini. Nah, ini saya akan tambah nutrisinya sebanyak 500 ml teman-teman. Nah, 500 ml. Ini gas ukur ini adalah volumenya 1000 mili teman-teman, atau 1 liter. Saya cuma memakai setengahnya, berarti 500 milian teman-teman. Nah, ini adalah racikan B teman-teman, pekatan B. Nah, saya masukkan teman-teman. Nah, ini adalah 500 mili teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini 100, 200, 300, 400, 500. Ini 500 mili teman-teman, volumenya. Saya masukkan. Alhamdulillah teman-teman, dengan menggunakan sistem seperti ini ya cukup akurat teman-teman. Jadi kita tidak terlalu tidak harus meraba-raba atau mengira-ngira. Nah, ini saya masukkan pekatan A-nya teman-teman. Sama pekatan A juga saya masukkan 500 ml teman-teman. Nah, seperti ini. Saya masukkan sebanyak 500 ml. Alhamdulillah, walaupun dengan teknik sederhana ini, alhamdulillah teman-teman, ya menurut saya cukup akurat. Volume nutrisi. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. 500 ml teman-teman. Nanti setelah ini saya coba cek teman-teman dengan TDS berapa hasil ppm-nya. Tapi sebelum saya cek, ini akan saya biarkan dulu kurang lebih 5 menit
agar nutrisi ini tercampur sempurna, teman-teman. Nanti kalau sudah tercampur sempurna, baru saya cek menggunakan TDS meter. Nah, kita tunggu dulu kurang lebih selama 5 menit. Nah, ini sudah kurang lebih 5 menit, teman-teman. Saya mau coba cek. Nah, ini 0, teman-teman. TDS meternya masih 000. Nah, nanti akan saya masukkan ke tanduk nutrisi. Hasilnya berapa ppm. Nah, saya masukkan, teman-teman. Nah, ini hasilnya 1000 berapa nih? Hasilnya adalah 1330. Nah, berarti ini 133 dikali 10, teman-teman, berarti 1330 ppm. Nah, agar bisa tepat menjadi 1220 ppm, nanti akan saya tambah kembali, teman-teman. Nah, ini saya mau masukkan lagi airnya, teman-teman, air bakunya. Di kisaran nanti akan saya menambah air baku ini kurang lebih waktunya 2 menit, teman-teman. Nah, ini adalah waktu yang tadi, teman-teman, waktu mengisi yang tadi. Nah, ini kembali 0 lagi, teman-teman. Nanti saya akan hitung lagi, teman-teman, waktunya. Nah, sambil menambah air bakunya. Nah, ini sudah berjalan, sudah saya isi kembali air bakunya, teman-teman. Waktunya sudah berjalan, sudah kembali berjalan, teman-teman, ini. Nah, sudah 1 menit 21 detik, teman-teman. Nanti di waktu 2 menit kurang lebih akan saya matikan, teman-teman, stopwatchnya, dan akan saya tutup keran airnya, teman-teman. Nah, ini waktunya masih berjalan, teman-teman. Nah, saya akan tutup, teman-teman, keran airnya, stop, dan juga saya matikan stopwatchnya. Nah, ini berhenti di angka 2 menit 10 detik, teman-teman. Nah, berarti menambah air ini kembali menambah kurang lebih airnya adalah menambah 30 literan, teman-teman, kurang lebih. Teman-teman, berarti totalnya ini 130 liter, teman-teman. Nah, saya cek kembali, teman-teman, hasilnya berapa. Ini sudah 0 TDS-nya. Nah, saya masukkan ke tanduk nutrisi dan hasilnya adalah saya hold dulu, teman-teman, biar angkanya diam. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya jadi lebih tepat, teman-teman. Ini 123 dikali 10 berarti 1230 ppm. Nah, hampir sempurna, teman-teman. Yang tadi sebelum saya tambah air bakunya 1220, dan setelah saya tambah air baku dan juga nutrisi, hasilnya adalah 1230 ppm, teman-teman. Berarti masih lebih 10 ppm, teman-teman, tapi itu tidak terlalu bermasalah kalau cuman lebih 10 ppm, teman-teman. Nah, ini, teman-teman, ini adalah tanduk nutrisi berikutnya.
nanti akan saya kembali isi dengan air baku dan juga nutrisi, teman-teman. Nah, ini sebelum saya isi di sini nutrisinya 1200-an lebih, teman-teman, ppm. Nanti akan saya kembali isi dengan air baku dan juga nutrisi, teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan selangnya, teman-teman, untuk menambah air baku, dan nanti akan saya hitung waktunya, teman-teman. Nah, ini sudah saya siapkan stopwatchnya, dan nanti akan saya hidupkan stopwatchnya dan juga akan saya buka keran airnya, teman-teman. Nah, ini 0, teman-teman, stopwatchnya belum dimulai dihitung. Nah, ini sekarang saya buka keran airnya dan waktu pun mulai dihitung, teman-teman. Nah, ini sudah dihitung waktunya, teman-teman. Di sini di tandon yang ini akan saya hitung waktunya sampai 4 menit, 30 detik, teman-teman. Nah, ini teman-teman, 4 menit, 30 detik ini akan menghasilkan air 60 liter, teman-teman. Nah, ini sudah mulai mengisi, teman-teman, airnya, dan juga waktu sudah berjalan, teman-teman, seperti ini. Nah, ini airnya sudah masuk, teman-teman. Ini dalam waktu 4 menit, 30 detik ini tandon ini akan kembali penuh, teman-teman, atau saya tambah air ini 60 liter, teman-teman. Jadi untuk 1 menit setengah di sini akan menghasilkan air 20 liter, teman-teman. Jadi 1 menit setengah dikali 3 berarti 4 menit, 30 detik, teman-teman, akan menghasilkan air 60 liter, teman-teman. Nah, ini waktunya masih berjalan, teman-teman. Nanti akan saya matikan di 4 menit, 30 detik, teman-teman. Nah, ini tinggal sedikit lagi. Saya akan tutup kembali kerannya, dan juga waktu pun akan saya hentikan, teman-teman. Nah, ini saya akan tutup kerannya, teman-teman. Nah, ini sudah saya tutup dan waktu sudah saya hentikan, teman-teman. Nah, ini berhenti di 4 menit, 33 detik, teman-teman. Sudah berhenti. Nah, ini berarti di 4 menit, 30 detik ini menghasilkan air 60 liter, teman-teman. Karena di setiap 1 menit setengah akan menghasilkan air 20 liter, teman-teman. Kalau 20 liter dikali 3 berarti 60 liter, teman-teman. Nah, ini saya akan keluarkan selangnya, teman-teman. Dan nanti akan saya cek, teman-teman, nih. Sebelum saya tambah nutrisi, akan saya cek dulu ini di sini berapa ppm-nya. Tadi sebelum saya isi air baku 1200 lebih, teman-teman. Nah, ini sebelum saya beri nutrisi ppm-nya berapa nih? Nanti saya cek nih. Nah, saya hold dulu, teman-teman, agar berhenti. Nah, ini teman-teman, angkanya di sini 1100,7 berarti 1070 ppm, teman-teman. Nah, seperti ini. 100,7 kali 10 berarti 1070 ppm. Nah, nanti akan saya beri nutrisi, teman-teman, dan hasilnya kira-kira berapa nanti. Nah, ini saya gunakan gelas ukurnya, teman-teman. Di sini akan saya isi nutrisi 250 ml, teman-teman. 250 ml pekatan A
dan 250 mili pekatan B, teman-teman. Memang lebih tepatnya di sini saya isi 240 mili pekatan A-nya dan juga 240 mili pekatan B. Cuman tanggung sedikit, nggak apa-apa, saya genapkan menjadi 250 mili, teman-teman. Nah, ini pekatan A-nya saya masukkan, teman-teman. Nah, ini isinya adalah 250 mili, teman-teman. Nah, di sini angka 250 mili, teman-teman. Saya masukkan pekatan A. Nah, dan ini kembali saya akan masukkan pekatan B-nya, teman-teman. Nutrisi pekatan B. Sama di pekatan B juga saya menambahnya 250 mili. Mohon Bu. Nah, ini adalah 250 mili, teman-teman, untuk pekatan B-nya. Nah, ini 250 mili. Saya kembali masukkan ke tandon, teman-teman. Dan nanti akan saya cek kembali, teman-teman, berapa ppm-nya, teman-teman. Nah, sebelum dicek, diamkan dulu beberapa saat, teman-teman, agar nutrisi benar-benar tercampur, teman-teman. Nah, ini setelah didiamkan beberapa saat, kembali akan saya cek, teman-teman, nutrisinya. Nah, saya hidupkan dulu TDS-nya, ini 0, teman-teman. Saya akan masukkan ke tandon nutrisi dan hasilnya berapa ppm nih. Saya hold dulu, teman-teman, agar angkanya diam. Nah, ini hasilnya adalah 129. 129 dikali 10 berarti 1290 ppm, teman-teman. Nah, ini sudah cukup, teman-teman, untuk ppm untuk nutrisi pakcoy, teman-teman. Di antara 1200 sampai 1300-an sudah cukup, teman-teman. Kalau memang pakcoynya sudah agak besar dan juga sudah mendekati panen, sudah cukup, teman-teman. Nah, seperti ini pakcoynya sudah besar, jadi nutrisi akan tepat, teman-teman, kalau kita memakai di antara 1200 sampai 1300 ppm-an, teman-teman. Terkecuali kalau pakcoy baru pindah tanam, ya kita sesuaikan aja di kisaran 900, 1000 atau 1100-an sudah cukup. Nah, kalau sudah dewasa seperti ini, ppm-nya dinaikkan menjadi 1200 sampai 1300 ppm-an. Jadi kesimpulannya adalah jika kita menginginkan 1200 sampai 1300 ppm menggunakan nutrisinya 350 sampai 400 mili untuk 100 liter air, dan jika kita menginginkan 1000 ppm menggunakan nutrisinya 250 sampai 300 mili untuk 100 liter air, dan jika kita menginginkan 800 ppm menggunakan nutrisinya 200 sampai 250 mili untuk 100 liter air. Nah, itu semua yang saya perlakukan di kebun saya, teman-teman. Nah, ini berlaku untuk nutrisi yang saya pakai, teman-teman. Nutrisi yang saya racik, ya alhamdulillah hasilnya memang cukup tinggi, teman-teman. Saya dulu dicek di 1 liter air, saya beri nutrisi 5 mili A, 5 mili B menghasilkan 1300-an lebih ppm, teman-teman. Jadi cukup tinggi. Nggak tahu kalau pakai nutrisi yang lain hasilnya berapa, silahkan teman-teman dicek aja. Terus cara menambah airnya, kalau mau menggunakan cara yang seperti saya gunakan, silahkan, teman-teman, agar lebih
gampang dan juga tepat, teman-teman. Jadi kita tidak akan mengira-ngira menambah air bakunya dan juga tidak akan mengira-ngira menambah nutrisinya, teman-teman. Jadi dengan sistem yang saya pakai ini, alhamdulillah cukup akurat, teman-teman. Walaupun tidak 100% ya, alhamdulillah membantu, teman-teman. Tetapi kalau seandainya air nutrisi di tandon surut, yang sebelum surutnya 1200 ppm dan setelah surutnya air di tandon menjadi seandainya 1400 sampai 1500 ppm, itu cukup menambah air bakunya aja, teman-teman. Nah, jadi nggak usah menambah nutrisinya, tinggal kita tambah air bakunya, sesuaikan sampai menjadi 1200 ppm lagi, teman-teman. Yaitu yang saya lakukan jika mendapat kasus seperti itu, teman-teman. Dan jika teman-teman ingin menggunakan nutrisi yang saya gunakan, silahkan, teman-teman, ada cara meraciknya. Tinggal teman-teman ditonton aja videonya di video di atas, teman-teman. Nah, mudah-mudahan itu dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dulu, teman-teman, berbagi pengalaman kali ini. Insya Allah di lain kesempatan kita dapat bertemu lagi, teman-teman. Jangan lupa bagi yang belum klik tombol subscribe, like, share, dan juga komennya, silahkan diklik tombolnya, teman-teman. Mudah-mudahan itu semua dapat menjadi amal kebaikan untuk teman-teman semua. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.